Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi mengenai syarat-syarat kalimat efektif. Syarat pertama ialah kesatuan gagasan. Kesatuan gagasan yang dimaksud adalah setiap kalimat, baik itu kalimat tunggal atau kalimat majemuk, harus mengandung satu ide pokok atau satu ide utama saja. Kesatuan dalam kalimat efektif berarti adanya keseimbangan antara pikiran, gagasan, dan struktur bahasa yang digunakan. Ciri-ciri kesatuan dalam kalimat berupa subjek dan predikat yang jelas. Tidak terdapat subjek ganda, predikat tidak didahului dengan kata yang, dan sebagainya. Contohnya, bahasa Indonesia yang berasal dari Melayu. Di sini kalimatnya tidak efektif. Perubahan kalimatnya menjadi efektif. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Yang kedua, ibu tidak mengizinkan kami keluar rumah selama masa pandemi. Di sini kalimatnya tidak efektif. Kalimat efektifnya, ibu tidak mengizinkan kami keluar rumah selama masa pandemi. Syarat kedua ialah kepaduan. Kepaduan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sebagai informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Kepaduan pada kalimat yang bisa rusak apabila penulis salah menempatkan pola kalimat atau menyisipkan kata yang tidak sesuai dengan predikat dan objek. Contohnya, Andi membicarakan tentang pengalaman liburannya. Di sini kalimatnya tidak padu. Perubahan kalimat padunya, Andi membicarakan pengalaman liburannya. Yang kedua, buku yang kamu pinjamkan, aku akan simpan. Di sini kalimatnya tidak padu. Perubahan kalimat padu, buku yang kamu pinjamkan, akan aku simpan. Syarat ketiga ialah kesejajaran. Kesejajaran adalah kalimat efektif yang harus memiliki kesamaan bentuk kata atau makna yang dipakai dalam kalimat, agar kalimat terlihat rapi dan bermakna sama. Kesejajaran dalam kalimat diperlukan. Contohnya, ibu memotong sayuran dan dimasukkan ke mangkuk. Di sini kalimatnya tidak sejajar. Perubahan kalimat sejajar, ibu memotong sayuran dan memasukkannya ke mangkuk. Yang kedua, Rizky menolong anak itu dengan digendongnya ke pinggir jalan. Di sini kalimatnya tidak sejajar. Kalimat sejajarnya, Rizky menolong anak itu dengan menggendongnya ke pinggir jalan. Syarat keempat ialah kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif adalah menghindari penggunaan kata, frase, atau bentuk yang lainnya yang tidak perlu digunakan tetapi tidak mengurangi makna serta kaidah tata bahasa. Contohnya, pemuda itu segera mengubah rencananya setelah dia bertemu dengan atasannya. Di sini kalimatnya tidak hemat. Perubahan kalimatnya menjadi hemat. Pemuda itu segera mengubah rencana setelah bertemu dengan atasannya. Yang kedua, saya berjalan kaki agar supaya lebih sehat. Di sini kalimatnya tidak hemat. Kalimat hematnya, saya berjalan kaki agar lebih sehat. Syarat kelima ialah penekanan. Penekanan dalam kalimat efektif adalah upaya pemberian aksentuasi, pemusatan perhatian pada salah satu unsur atau bagian kalimat, agar unsur atau bagian kalimat yang memberi penegasan atau penekanan itu lebih mendapat perhatian dari pendengar atau pembaca. Dalam penulisan ada berbagai cara untuk memberi penekanan pada kalimat, antara lain dengan cara pemindahan letak frase dan mengulangi kata-kata yang sama. Contohnya penekanan kata pada awal kalimat. Harapan saya adalah proyek yang kita lakukan berjalan lancar sesuai rencana. Di sini penekanannya ada pada harapan. Yang kedua, penekanan kata pada pengulangan kalimat. Saya suka warna bajumu, saya suka penampilanmu. Syarat keenam ialah variasi. Yang dimaksud dengan variasi kalimat di sini adalah variasi kalimat yang membangun paragraf. Sebuah paragraf terasa hidup dan menarik jika kalimat-kalimatnya bervariasi dalam hal panjang dan pendeknya, jenisnya, aktif pasifnya, dan pola atau gayanya. Contohnya, kalimat tidak bervariasi, pohon pisang itu
cepat tumbuh. Kita dengan mudah dapat menanamnya dan memeliharanya. Lagi pula kita tidak perlu memupuknya. Kita hanya menggali lubang, menanam, dan tinggal menunggu buahnya. Kalimat bervariasi, pohon pisang itu cepat tumbuh. Dengan mudah pohon pisang itu dapat ditanam dan dipelihara. Lagi pula tidak perlu dipupuk. Kita hanya menggali lubang, menanam, dan tinggal menunggu buahnya. Yang kedua, kalimat awal, hasil perlombaan itu belum dapat diumumkan kepada semua peserta lomba. Kalimat bervariasi, hasil perlombaan itu belum dapat diumumkan kepada seluruh peserta lomba. Syarat ketujuh ialah logika. Yang dimaksud dengan logika adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contohnya, yang membawa HP harap dimatikan atau bagi yang membawa HP tolong dimatikan. Di sini kalimatnya tidak logis. Perubahan kalimat menjadi logis, hadirin yang membawa HP diharap mematikan HP-nya. Contoh kedua, kalimat tidak logis, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Perubahan kalimat logis, atas kehadiran Bapak Ibu Saudara kami ucapkan terima kasih. Syarat ke-8 ialah pilihan kata. Pilihan kata adalah pemilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, sehingga didapatkan informasi yang sesuai dengan yang diinginkan. Ketepatan dan kesesuaian kata sangat berpengaruh pada keefektifan kalimat. Contohnya, kalimat kurang tepat, Direktur Keuangan menyatakan bahwa akibat dari langkah yang diambil pada bulan lalu mengakibatkan budget keuangan untuk produksi dan operasional menjadi membengkak. Perubahan kalimatnya menjadi tepat, Direktur Keuangan mengatakan budget keuangan untuk produksi dan operasional membengkak. Yang kedua, tugas mendidik haruslah menjadi tugas bersama antara guru dan orang tua di rumah, sehingga anak-anak mendapatkan panutan yang sesuai baik di sekolah maupun di rumah. Di sini kalimatnya kurang tepat. Kalimat tepatnya, guru dan orang tua harus bersama-sama dalam mendidik anak-anak, sehingga anak-anak akan mendapatkan panutan yang baik ketika di sekolah dan di rumah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.